Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Haji Wijaya dengan NIM 3332118 dari Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester mata kuliah Medan Elektromagnetik yang sekaligus menjadi penilaian untuk UAS Medan Elektromagnetik nanti. Langsung saja kita bahas ke soal nomor pertama. Oke, bisa dilihat di layar Anda soal nomor pertama, diketahui beda potensial, yaitu rumusnya adalah gamma cos pi per r kuadrat. Namun di soal ini kita punya ketentuannya masing-masing, yaitu di mana alfa merupakan nim ketiga terakhir, beta itu merupakan nim kedua terakhir, dan gamma merupakan angka pada nim terakhir. Dengan ketentuan berikut, maka sesuai dengan NIM saya 3332118, alfanya itu 1, betanya itu 1, dan gamanya itu adalah 8. Karena kenapa alfanya itu 1? Karena di sini ada ketentuannya, jika nilainya 0 maka harus diganti menjadi 1. Nah, ketentuan selanjutnya nilai R-nya itu sama dengan gamma, dan nilai pi 60 derajat dan nilai theta adalah 30 derajat. Oke, langsung saja karena sudah diketahui angka-angkanya, maka kita langsung saja bisa masukkannya ke soal yang 1A. Karena di sini soal nomor 1A yaitu ditanyakan adalah besar potensial atau V di titik P. Oke, karena nilai P-nya adalah ketentuan yang tadi, alfa, beta, gamma, dan lain-lain, maka kita bisa langsung saja substitusikan nilainya. Oke, di sini saya tulis ulang, beda potensial sama dengan gamma cos 2pi per r kuadrat. Nah, gammanya itu kan 8, p-nya kan itu 60, r-nya itu sama dengan gamma, berarti 8 juga. Kita bisa langsung saja masukkan. Jadi 8 cos 60 derajat per 8 kuadrat. Oke. Nah, kita bisa cari nih cos 2 pi itu atau cos 2 60 derajat itu berapa? Cos 2 60 derajat itu sama dengan minus 0,5. Nah, berarti langsung saja kita tulis per, jangan lupa 8 kuadrat karena nilai R-nya R kuadrat. Oke. Setelah ini kita kalikan dulu yang di atas. 8 dikali negatif 0,5. Oh iya, cos 2pi atau cos 120 derajat itu negatif 0,5. Oke. Nah, kita langsung saja kalikan 8 dikali negatif 0,5. Di sini berarti sama dengan negatif 4. Hasilnya akan seperti berikut ini. 0,0625. Oke. Kemudian di soal selanjutnya atau di soal yang kedua atau 1B itu ditanyakan adalah besar rapat muatan. Nah, karena pada ketentuannya rapat muatan di sini adalah di ruang hampa, berarti nilai rapat muatan atau rho V itu sama dengan 0. Oke. Langsung saja kita bahas ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 kita langsung saja bahas sesuai soalnya, yaitu konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa dan rho 2 sama dengan beta di ruang vakum dibandingkan dengan beda potensial atau tegangan sebesar 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Kemudian tentukan yang pertama itu adalah potensial atau V rho, terus medan atau E rho, dan rho pada beda potensial minus 50 mV. Oke, sesuai soal ini kita memiliki keterangan yang sama seperti soal sebelumnya atau soal nomor 1, yaitu di mana NIM saya 3332118, maka di sini kan ada alfa dan beta. Berarti alfanya 1 dan betanya 1. Kita langsung saja jawab soal untuk yang pertama. Soal 2A yaitu mencari potensial atau V rho. Rumusnya adalah divergensi kuadrat beda potensial sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini kita
eh, berada di ruang vakum atau ruang hampa sama dengan 0 gitu. Oke, kita bisa pecah rumus ini menjadi 1 per rho dikali 1 per turunan rho dikali rho turunan beda potensial per turunan rho sama dengan 0. Oke. Nah, karena rumus ini masih kompleks ya, dan rumusnya masih terlalu banyak, kita harus menyederhanakan rumus ini. Menyederhanakannya gimana? Yaitu kita mengkalikan rumus ini dengan rho. Jadi hasilnya adalah D per turunan rho dikali rho dV per D rho sama dengan 0. Ini juga masih kompleks, jadi kita harus menyederhanakannya kembali, yaitu dengan cara kembali diintegralkan dengan terhadap rho. Oke, kita pindahin dulu teksnya. Jadi hasilnya kalau sudah diintegralkan itu hasilnya apa namanya? Rho dV per D rho sama dengan C. Nah, ini juga masih terbilang kompleks, jadi kita harus integralkan kembali terhadap rho. Oke, kita integralkan lagi terhadap rho, maka hasilnya akan menjadi dV per dP sama dengan C per rho. Oke. Nah, ini juga masih kompleks, jadi kita harus integralkan kembali terhadap rho. Oke, kita integralkan lagi terhadap rho. Jadi hasilnya adalah V sama dengan, maaf kita geser dulu, V sama dengan C ln rho ditambah B. Oke, ini udah paling sederhana. Jadi kita bisa langsung saja masukkan untuk mencari beda potensial. Tapi kita belum bisa mencari untuk potensialnya atau V rho, karena kita harus cari dulu nilai C itu berapa dan nilai B itu berapa dengan cara kita menggunakan soalnya. Soalnya kan diketahui rho 1 alfa dan rho 2 beta dengan potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Jadi kita bisa tahu nih, rho 1 sama dengan 1 dengan potensialnya sebesar 100 mV. Oke. Kemudian rho 2 sama dengan 1 dengan potensialnya sebesar 50 mV. Jadi ada 2. Rho 1 itu untuk yang 100 mV dan rho 2 untuk yang minus 50 mV. Kita langsung masukkan aja ke rumus tadi itu potensial yang sudah disederhanakan, yaitu adalah V sama dengan C ln rho ditambah B. Oke, yang pertama dulu kita masukkan mencari nilai B. Cari nilai B itu kita masukkan rumus tadi yang potensial yang sudah disederhanakan, dan kita masukkan untuk yang persamaan pertama atau yang rho pertama, yaitu P1 sama dengan 1 untuk potensial 100 mV. Kita langsung masukkan saja. Jadi V-nya itu kan 100 karena beda potensialnya itu 100 kan. Nah, C-nya kita karena belum diketahui, kita masukkan lagi, kita tulis kembali ln rho 1 ya, hasilnya kan alfa. Alfanya itu karena min saya 0 diganti menjadi 1, maka tetap 1. Oke. Dan B-nya itu belum diketahui. Oke. Nah, ln dari 1 itu adalah 0. Oke. Jadi C dikali 0 kita bisa anggap menjadi 0. Jadi langsung kita bisa tahu nih nilai B-nya berapa, maka B-nya itu adalah 100. Oke. B-nya udah diketahui nih. Berarti kita sekarang harus mencari C dengan nilai B yang sudah ada, maka nilai B itu kita bisa kita bisa simpulkan sebagai persamaan 1.
Nah, persamaan satu ini kita langsung aja substitusikan ke rumus potensial yang sudah disederhanakan. Oke, kita langsung saja. Nah, persamaan satu kita tulis dulu biar nggak bingung. Kita cari nilai C-nya dari rumus potensial yang sudah dicari sebelumnya, yaitu kita tulis lagi karena udah ada rumusnya, V sama dengan C ln rho plus beta. Jadi kita langsung aja langsung substitusi aja main cepat. Jadi potensial yang kedua itu kan minus 50, kita masukin aja minus 50 sama dengan C-nya karena belum diketahui kita tulis lagi. Rho yang kedua itu kan tetap 1 ya karena beta, dan B-nya itu karena kita udah ketahui jadinya 100. Nah, 100-nya pindah ruas, jadi minus 100 dikurang minus 50 sama dengan minus 150. Nah, C ln-nya juga belum diketahui, jadi kita tulis ulang. Kemudian ada rho 2 yaitu adalah 1. Oke, karena rho 1 itu adalah 0, tapi kita pindahin aja karena biar C-nya kita bisa ketahui, kita pindahin ke pindah ruas, maksudnya kita pindah ruaskan menjadi minus 150 per ln 1 dikali sama dengan minus 150 per ln 1 sama dengan C. Kenapa kita nggak mencari ln 1-nya? Karena kalau ln 1 dicarikan 0, berarti nanti nilai C-nya nggak ada, karena C dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke, jadi kita udah ketahuan nih untuk nilai C dan nilai B-nya berapa. Jadi kita bisa langsung saja cari yang A. A itu kan potensial. Potensial itu rumusnya tadi yang V sama dengan C ln rho ditambah beta. Oke, kita langsung substitusikan aja karena nilai B dan nilai C-nya sudah diketahui. Oke, maka potensial atau VP atau V rho sama dengan C-nya itu kan tadi minus 150 per ln 1. Nah, kita tulis kemudian ln P. P-nya 1. Kemudian ditambah 100. Nilai 100 itu karena B-nya itu adalah 100. Oke. Milivolt. Kenapa milivolt? Karena di soalnya untuk potensial baik di rho 1 atau di rho 2 itu adalah satuannya milivolt. Nah, kalau mau dipindah menjadi volt, kita bisa mengubahnya menjadi 10 pangkat min 3 volt. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2B ya. Nomor 2B itu kita disuruh mencari nilai medan, atau di sini kita bisa sebutkan dengan arrow. Nah, rumusnya adalah negatif divergensi dikali V atau beda potensial. Nah, rumus dari divergensi itu kita bisa mengetahuinya dari pertemuan 9 tentang persamaan Poisson dan Laplace. Jadi kita tulis kembali rumusnya. Nah, di sini karena dia berbentuk silinder, jadi kita tulis rumusnya sesuai dengan silinder. Oke. Kemudian karena di sini dikali V, V-nya itu kita masukkan dari hasil pada jawaban nomor 2A. Oke, langsung saja kita masukkan nilai V-nya. Nilai V-nya itu adalah minus 150 ln rho per ln 1 ditambah 100. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa sederhanakan nih karena perhitungan di sini masih terbilang kompleks. Nah, kita sederhanakan. Jadi setelah disederhanakan hasilnya hanya menyisakan 150 per ln 1 rho dikali mv per cm. Maksudnya satuannya itu adalah milivolt per centimeter. Nah, kalau misalnya kalian mau mengubah ke volt per meter juga nggak apa-apa, tapi ingat harus dibagi 100. Jadi kalau mau diubah ke volt
per meter hasilnya menjadi 15 per Len 1 rho volt per meter, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2C. Soal nomor 2C itu ditanyakan adalah mencari tegangan pada nilai rho kedua, atau nilai rho kedua itu kan adalah negatif 50 mV kan, seperti yang ada di soal. Nah, kita udah mengetahui nih nilai V-nya dari dari nomor 2A. Jadi kita bisa langsung saja substitusikan untuk yang nomor 2C ini. Nah, nilai V-nya itu kan udah kita ketahui dari soal nomor 2A, yaitu V sama dengan negatif 150 Len rho per 1 ditambah 100. Nah, V-nya kita ubah menjadi rho 2 kalau di dalam soal, atau menjadi negatif 50 mV. Nah, setelah seperti ini, kita pindah ruaskan dulu nilai B atau 100-nya ini, kita pindah ruaskan agar bisa mempermudah dalam perhitungan. Jadi 100-nya pindah ruas ke 50, jadi yang awalnya plus menjadi negatif, jadi negatif 100 negatif 50, jadi negatif 150. Oke, jadi negatif 150 sama dengan 150 Len rho per Len 1. Oke, terus kayak gini tuh gimana? Kita kan mau mencari hanya Len rho-nya saja, atau kita di sini mau mencari nilai rho-nya saja. Jadi kita pindah ruaskan yang 150 Len-nya, sehingga nanti menghasilkan 150 Len 1 per 150 sama dengan Len rho. Maka kita bisa dapat nih, karena sama-sama 150, kita bisa coret atas sama bawahnya, sehingga kita bisa langsung mendapat nilai 1, karena 150 bagi 150 kan 1. Jadi kita bisa langsung dapat nih nilai rho-nya, hasilnya 1. Nah, Len-nya kenapa hilang? Len-nya hilang karena kan di sini di ruas kiri masih ada Len 1, dan di ruas kanan masih ada Len. Kita pindah ruaskan karena Len 1 hasilnya 0, jadi sama aja dikali 0 kan hilang. Jadi langsung aja nilainya yang 150 dibagi minus 150 dibagi minus 150, maka hasilnya menjadi 1. Maka nilai rho-nya adalah 1, seperti itu. Oke, next kita langsung membahas soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 3. Nomor 3 bisa dilihat di soalnya, diketahui epsilon sama dengan alpha dikali 10 pangkat min 11 F per M, untuk mu 0-nya sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 H per meter atau Henry per meter. Nah, dalam ruang bebas. Terus jika nilai E atau nilai medannya sama dengan 3 kali cos omega T dikurang beta dikali X, tentukan yang pertama itu ada rapat flux, yang kedua itu ada kuat medan magnetik, yang ketiga adalah kuat medan, yang keempat itu adalah sketsa grafik medan dan kuat medan pada saat waktunya sama dengan 0. Yang kelima itu adalah besar GGL maksimum jika luas penampangnya sama dengan A alpha ditambah beta dalam satuan meter kubik, dan nilai N-nya sama dengan 1. Kita langsung bahas untuk yang soal 3A. 3A kan ditanya rapat flux nih. Rumus dari rapat flux itu adalah epsilon dikali E atau medan. Maka kita bisa langsung substitusi saja karena epsilonnya udah diketahui di soal, dan nilai E-nya atau nilai medannya juga sudah diketahui di soal. Nah, kita bisa substitusi jadi langsung alpha dikali 10 pangkat min 11 F per M dikali 3 cos omega T min
beta X. Oke. Nah, kalau sesuai NIM, maka nilai alfa dan beta saya sama dengan 1. Sama. Jadi kita langsung masukkan aja untuk alfanya sama betanya. Oke, seperti ini. Nah, habis seperti ini kita bisa kali silang. Maksudnya kali pelangi. Jadi hasilnya adalah 3 cos omega T dikurang 1x dikali 10 pangkat min 11 satuannya F V per meter kubik. Seperti itu. Oke, langsung kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita disuruh mencari nilai kuat medan magnetik atau yang dilambangkan dengan B. Maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus flux, yaitu integral close tertutup d aksen ds dan integral s b dikali ds. Rumusnya ada 2, maka kita bisa menyederhanakan kedua rumus tersebut menjadi integral close tertutup d panah ds sama dengan integral s b dikali ds. Nah, perlu diketahui yang integral close tertutup itu bisa disederhanakan dengan menggunakan teorema Stokes, yaitu menjadi integral x dalam kurung divergensi x dikali d ds. Nah, karena sama-sama udah integral s, kita bisa tahu nih mereka itu sama. Maksudnya rumusnya itu sama-sama terhubung satu sama lain atau bisa dikatakan sama. Nah, untuk nilai d-nya sendiri itu kita bisa pakai 3 cos omega t dikurang 1x dikali 10 pangkat min 11. Maka kita bisa simpulkan untuk masing-masing nilainya. Masing-masing nilainya tuh gimana? Jadi nilai d-nya itu kita bisa panjangkan menjadi ini. Nilai yang di sini kita anggap sebagai dz. Nah, maka kita perlu mencari dy sama dx-nya. Karena kita tadi sebutin di soalnya, maka kita anggap saja sebagai 0 untuk yang dy sama yang dz-nya. Nah, setelah itu karena nilai b dan d-nya sudah sama, maka bisa dikatakan bahwa divergensi dari x itu antara nilai b sama dengan nilai d. Maka kita bisa cari nih kuat medan magnetiknya atau nilai b dengan rumus divergensi x dikali d. Nah, rumus divergensi kita bisa memakai dari pertemuan 9 tentang Poisson dan Laplace. Maka rumusnya seperti berikut. Untuk yang a aksen x, a aksen y, dan a aksen z. Nah, nilai dari masing-masing ini kita pakai yang di sini nih, yang di sini. Untuk yang nilai masing-masing di sininya. Maka kita langsung masukkan saja nilainya. Untuk yang di sini dz-nya kita pakai yang ini. Lalu untuk yang dy-nya karena 0 kita tulis saja 0. Oke, sama juga untuk yang selanjutnya. Nah, kita bisa langsung cari nih. Di sini kan nggak ada nilai y-nya. Di sini tuh nggak ada nilai y. Maka kita bisa anggap y-nya 0. Nah, 0 dikurang sama 0 yang di sini karena dia nggak ada nilai z-nya. Berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0 nanti untuk yang a aksen x-nya. Kemudian yang a aksen y-nya di sini kan nggak ada nilai y-nya, maka dia 0. Kemudian di sini ada nilai x-nya kan, yaitu 1. Maka ditulis lagi, ditulis ulang aja. Maka untuk yang a aksen y-nya hasilnya adalah sebagai berikut nih. Yang 0 dikurang min 3 sin dalam kurung omega t dikurang 1x dikali 10 pangkat min 11. Nah, untuk yang kita nyari yang a aksen z-nya itu nilai x-nya itu kan nggak ada di sini 0, sama nilai y-nya nggak ada di sini 0. Maka kita tulis aja 0 dikurang 0, maka sama dengan 0. Karena nilainya cuma ada yang di tengah atau yang di a aksen y, maka kita tulis ulang aja nilai a aksen y-nya. Berarti untuk nilai kuat medan magnetiknya atau yang bisa dilambangkan dengan B, yaitu hasilnya adalah min 3 sin omega T dikurang 1x dikali 10 pangkat min 11. Seperti itu.
Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk yang soal 3C kan ditanyanya itu adalah kuat medan. Kuat medan itu dalam makanan H. Nah, tapi untuk mencari nilai kuat medan, kita bisa menentukan dari persamaan berikut. Persamaannya adalah B sama dengan mu 0 dikali H. Nah, setelah ini kita bisa tahu nih bisa mencari rumus dari kuat medan. Rumusnya yaitu B per mu 0. Nah, B itu dari mana sih? B itu adalah hasil dari kuat medan magnetik yang ada di soal nomor 3B atau soal sebelumnya. Nah, untuk yang mu 0 kita udah diketahui dari soalnya, yaitu beta dikali 10 pangkat min 6. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan aja. Untuk nilai B-nya atau nilai kuat medan magnetiknya kan sudah diketahui nih. Hasilnya segini. Kita pindahin ke sini. Lalu untuk yang nilai mu 0-nya, karena beta dikali 10 pangkat min 6 kan betanya 1 untuk NIM saya, jadinya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita bisa bagi nih yang 10 pangkat min 10 pangkat min 11 sama yang 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya min 3 sin omega T dikali 1x dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya seperti itu. Lanjut kita bahas ke soal berikutnya. Itu adalah disuruh mencari atau membuat sketsa dari grafik medan atau E dan nilai H saat nilai waktunya atau T-nya itu sama dengan 0. Kita pertama membuat sketsa grafik E atau grafik medan. Grafik E di mana T0 itu untuk nilai E-nya sendiri sudah dikasih tahu di soalnya, yaitu 3 cos omega T dikurang 1 kali X. Nah, maksudnya bukan 1x ya, tapi beta x. Nah, karena NIM saya tipe 321918, nilai betanya diganti menjadi 1. Dan untuk nilai T-nya karena sudah diketahui di soal, T-nya sama dengan 0, maka kita langsung isi saja nih, nilai T-nya sama dengan 0. Maka omega dikali 0 kan sama dengan 0, berarti langsung saja kita tulis yang negatif 1x-nya. Berarti sama dengan 3 cos negatif x sama dengan AZ. Ini sama aja ya, menjadi 3 cos X A aksen dikali A aksen Z. Nah, kemudian kita harus mencari nilai sudut, baik itu sudut X yang positif ataupun yang negatif. Mencari sudutnya adalah kita menggunakan permisalan. Kita menggunakan permisalan di mana nilai medan atau nilai E sama dengan 0. Maka kita bisa pindah ruaskan, yaitu 0 sama dengan 3 cos 1x. Nah, karena nilai medannya 0, maka kita bisa tahu nih cos x atau cos x sama dengan 0. Cos 0 itu ada di titik mana sih? Cos 0 itu ada di titik 90 derajat dan di titik 270 derajat. Nah, kemudian kita bisa perhitungan nih, yang nilai 90 derajat itu berarti ada di titik K, dan nilai 270 derajat itu ada di KN. Nah, kemudian kita mencari nilai sudut atau nilai titik untuk yang medannya. Nilai medannya kita pakai yang nilai medan yang sebelumnya aja, E sama dengan 3 cos X. Karena X-nya kita menggunakan permisalan 0, maka 3 cos kali 0, 0 berarti sama dengan 3. Nah, berarti kita langsung bisa membuat grafiknya nih. Yang E itu 3, kita bisa yang 3 positif maupun negatif. Nah, kenapa ada yang 3 negatif? Karena kan tadi sudut yang untuk nilai X-nya sendiri adalah 90 sama 270. Otomatis itu juga harus ada yang negatifnya, karena kan untuk membuat grafik ada yang sumbu positif dan sumbu negatif. Jadi kemudian untuk nilai X-nya itu ada 90 sama 270. Yang 90 itu kita bisa lambangkan dengan nilai K, dan 270 kita bisa lambangkan dengan KN. Seperti itu. Kemudian untuk yang membuat grafik H-nya itu sama juga, T sama dengan 0. Nilai H-nya sudah diketahui di soal titik 2B. Maka kita langsung pindahkan saja di
dua titik D-nya ini. Nilai H-nya kan itu min negatif sin 3 sin W omega T min X 10 pangkat min 5. Nah, karena T-nya udah diketahui sama dengan 0, maka kita langsung bisa masukin aja. Kan omega dikali 0 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa buat menjadi min 3 sin sama dengan min 3 sin dikali min X itu sama aja sama dengan 3 sin X. Nah, kita sekarang mencari titik pada grafik, baik itu nilai titik di X ataupun titik di H-nya. Nah, untuk di titik X sama kayak tadi, kita menggunakan permisalan apabila H itu sama dengan 0. Maka nilai sin X-nya itu sama dengan 0. Sin 0 itu berada di mana sih? Sin 0 itu berada di titik 180 sama titik 360 derajat. Nah, untuk titik yang 180 derajat itu pakai permisalan K. Kemudian kalau misalnya yang titik 360 derajat itu bisa pakai KN. Atau misalnya titik 180 itu bisa pakai K0 dan titik 360 itu bisa pakai titik K biasa, seperti itu. Sama aja. Itu cuma permisalan doang. Nah, untuk titik X-nya udah diketahui nih, sekarang kita nyari titik H-nya. Titik H-nya itu bisa sama kayak yang tadi untuk mencari titik E-nya. Kita pakai yang 3 sin X. Kalau yang tadi kan sebelumnya pakai 3 cos. Kalau kita pakai 3 sin. 3 sin X. X-nya itu kita pakai permisalan sama dengan 0. Sama aja, berarti hasilnya 3. Maaf ya, di sini. Hasilnya itu 3. Nah, 3, baik itu 3 nanti ditulisnya yang 3 positif ataupun yang 3 negatif, seperti itu. Kurang lebih grafiknya seperti ini untuk baik yang nilai E ataupun nilai H-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut kita bahas ke soal terakhir, yaitu soal nomor 2E. Maksudnya 3E. Soal nomor 3E yaitu ditanyakan adalah besar GGL maksimal atau epsilon apabila memiliki luas penampang yaitu alpha A aksen X ditambah beta A aksen Y meter kuadrat. Nah, untuk yang alpha sama betanya kan sesuai NIM saya kan tipe 3211918, maka untuk alpha dan betanya itu sama dengan 1. Jadi 1 A aksen X ditambah 1 A aksen Y M kuadrat. Nah, untuk mencari epsilon maksimal atau besar GGL maksimalnya, yaitu ada rumusnya N dikali B dikali A dikali omega. Untuk N-nya sendiri diketahui di soal yaitu 1, kemudian B-nya itu kita bisa menggunakan rumus di soal sebelumnya, dan A itu luas penampang, kita pakai menggunakan hasil luas penampang yang sesuai NIM, dan omega. Kemudian kita langsung masukkan aja nih, N-nya kan 1 kalau di soal, terus B-nya kan min 3 sin omega T dikurang 1X dikali 10 pangkat min 11 A aksen Y, dan untuk luas penampangnya kan pakai yang ini, berarti A aksen Y ditambah A aksen X ditambah A aksen Y meter kuadrat dikali omega. Nah, kemudian karena ini dikali 1 ya, sama dengan 1, jadi sama aja kita tulis lagi. Kemudian yang ini juga kita tulis lagi di sini. Karena omega-nya tidak diketahui, kita anggap aja sama dengan 0 omega-nya. Berarti hasilnya untuk besar GGL maksimalnya adalah sebagai berikut, yaitu min 3 omega sin omega T dikurang X dikali 10 pangkat min 11. X-nya itu nilainya 1 karena sesuai NIM dan dia dari beta. Kemudian dikali A aksen X ditambah A aksen Y, dengan satuannya adalah volt. Demikian penjelasan saya mengenai atau pembahasan saya mengenai soal ujian medan elektromagnetik. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami atau masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.